Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zaki Channel. Di video kali ini kita akan membagikan tips apa aja sih yang harus kita bersihkan pada saat servis CVT. Untuk yang pertama, kita pasti buka mangkok ganda ya teman-teman. Untuk bagian mangkok ganda kita bisa cek, pasti banyak debu seperti ini. Banyak debu seperti ini itu bisa mengakibatkan motor jadi gredeg, karena debu ini menghambat si kampas itu untuk menempel di mangkoknya ini. Jadi ada jeda. Otomatis kan kalau ada debunya ini dia rada licin. Kalau udah nempel banget baru dia rapet jalan. Jadi kalau awal gredeg ini bisa juga mengakibatkan gredeg. Kita bisa bersihkan ini. Untuk yang kedua kita bisa cek di kampasnya ini ya teman-teman. Otomatis kan kita buka belakang dulu, kita cek, kita lihat ketebalannya kampas ini sama aluminiumnya ini. Kalau dia udah tipis, teman-teman bisa ganti aja. Kalau enggak, kita bisa akalin dulu di karet dalamnya, kita ganjel dulu untuk sementara. Terus untuk puli ini teman-teman juga bisa cek bearing-bearing ini ya. Sumpama kering berarti ntar kalau pemasangannya lagi harus dikasih grease. Untuk grease-nya banyak pilihannya teman-teman. Untuk yang Honda ada, Yamaha bisa lah, pakai Suzuki juga nggak apa-apa. Kita juga cek kelonggarannya ini. Kalau dia udah ada gredeg di tengah, itu akan mengakibatkan tenaga hilang pada posisi bawah. Tengah dia ganjil dulu karena ada coakan itu, lalu bagian atas. Ntar kalau turun gas dia juga ngambang dulu baru turun karena ada coakan. Kita bisa cek giniin. Kalau dia masih lancar berarti untuk bagian ininya masih aman ya teman-teman. Kita juga bisa cek bagian dalam sini. Untuk cek bagian dalam sini itu biasanya oli akan muncrat ke pinggir-pinggir sini. Itu berarti seal puli ini bocor. Kalau seal puli bocor juga bisa mengakibatkan gredeg. Otomatis dia nyepret ke luar, ke loncengnya itu, mangkok gandanya ini. Dia nempel di pinggirnya ini. Nempel di pinggirnya ini, campur debu ini, oli campur debu ini. Jadinya itu juga bisa mengakibatkan gredeg. Karena oli kalau udah kecampur debu pasti dia kan lengket. Itu juga bisa mengakibatkan gredeg. Kalau semua teman-teman nemuin kendala ini udah bocor, mendingan nyari aman teman-teman, mending diganti sealnya. Murah ini paling berapa. Untuk ini mungkin udah ya teman-teman. Kalau semuanya dibuka bisa dicek semua, bisa cuci semua. Mungkin kapan-kapan saya akan buatin tutorial cara membuka ini, apa aja sih yang dibersihin. Untuk yang servis standarnya mungkin cukup kayak gini aja. Kita bisa pastiin lagi, kasih grease lagi. Untuk yang paling penting fan belt ya teman-teman. Kalau sumpamanya udah mulai kayak gini, berarti itu fan belt udah mulai keras karetnya. Jadi ini wajib waspada ya teman-teman. Kalau sumpamanya teman-teman belum ada budget, kita masih pakai 1 bulan 2 bulan nggak masalah. Yang penting tergantung pemakaian kita. Kalau sumpamanya jarak jauh, saran saya mendingan ganti aja, karena karet ini udah keras. Dipuli kan fan belt dia jalannya kayak gini, ngelekuk gede. Otomatis kan dia bisa lama-lama putus. Jadi kalau semuanya kita cek kayak gini
udah mulai kayak gini ya teman-teman, hampir retak. Kalau ini belum retak, cuman hampir. Kalau semua teman-teman punya budget, mendingan aman kita ganti. Untuk bagian fan belt kita juga cek sini. Ini kan tali-talinya udah mulai keluar nih, berarti udah mulai aus bagian fan beltnya. Untuk bagian fan belt udah ya teman-teman, tinggal kita cek di bagian roller, kita cek satu-satu. Kalau udah mulai kayak gini, berarti dia udah mulai peang. Udah mulai peang berarti ini juga bisa mengakibatkan gredeg ya teman-teman, karena putarannya dia yang ngelempar dari rumah ininya itu udah nggak lancar, ketahan sama yang peang ini. Jadi wajib kita ganti. Kalau semuanya ini udah jelek, fan belt ini juga udah jelek, mendingan kita beli seset, udah dapat 2. Jadi semuanya ini udah peang ya teman-teman, mendingan kita ganti satu set sama fan belt kalau emang fan beltnya udah mulai retak. Jadi kita di perjalanan juga nggak was-was kepikiran kalau fan beltnya udah retak. Untuk bagian ini kita juga perhatikan di pinggir-pinggir ini ya teman-teman. Kalau dia udah kelamaan biasanya ada yang kalah satu sini, tapi kalau ini, kalau kayak gini nih masih bagus, masih oke. Juga kita cek bagian sini, dengan bosingnya ini. Untuk bosing ini kita bisa cek juga goyang tingkat kelonggarannya. Kalau semua masih dikit banget, itu nggak masalah. Ntar posisi masang kita bisa kasih grease ini tipis, jangan banyak-banyak. Kalau semua banyak dia panas, grease itu akan cair, akan menempel di fan belt ini, karena dia kan mainnya ke sini, keluar masuk, dia di sini otomatis nyipret ke sini. Nah, fan belt ini bisa terkontaminasi dari grease itu, otomatis karet ini bisa jadi keras. Bisa jadi patah-patah kayak gini karena terkontaminasi oli. Untuk bosing kayak gini masih oke teman-teman, tinggal kita cek tingkat kemiringannya ini. Kalau semuanya udah gerenjul di bagian tengah, itu juga akan mengakibatkan tenaga hilang karena dia ketahan di jenggolan tengah ini kalau ada. Kalau ini kan belum ada. Kalau ini udah mulai. Ini untuk bagian atas. Kalau kayak gini ya teman-teman, itu nggak akan full tenaganya, paling mentok di berapa kilo. Ini udah mulai ya teman-teman. Kalau semua udah dalam, kita bisa ganti aja. Kalau semua kita belum mau ganti ya nggak masalah. Atau kalau enggak, teman-teman juga bisa bubut aja sini, bubut sudut kemiringannya kalau emang belum mau ganti ini. Jadi kita akalinnya kita bubut aja di sudut kemiringannya ini. Oke teman-teman, di bagian ini kita udah bahas. Sekarang kita lihat di ini buat penahan slitnya. Ini kita tinggal pasang ya. Kalau semua dia udah goyang, mendingan kita ganti aja ya teman-teman. Ini kalau ini goyang pasti akan menyebabkan bunyi kayak tok 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 gitu, karena kalau dia kesini dia akan goyang gini pulinya ini. Kalau ini pasti dia akan diam karena dia ketahan oleh baut. Tapi kalau puli ini kan dia goyang karena kena putaran mesin, jadi dia kayak bunyi tok 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 gitu. Mendingan kita ganti aja, ini murah,
paling berapa ribu lah, 30.000 berapa apa 15.000. Pokoknya ini murah, mendingan wajib kita ganti aja, nggak apa-apa. Kita juga bisa cek ininya. Kalau untuk Vario lama ya teman-teman, ini kan modelnya besi plat, otomatis dia lebih kuat. Untuk yang model aluminium, teman-teman juga bisa cek kayak tadi tingkat ke miringannya ini. Kalau semua udah ada gerinjulan, teman-teman juga bisa ganti aja itunya. Kalau ini pasti awet, nggak bakalan kalah. Yang kalah yang satunya, yang rumah rollernya itu. Kita juga bisa cek bagian sini ya teman-teman, seal. Untuk seal kita bisa cek bocor enggak. Kalau semua mau bocor, teman-teman juga bisa ganti sealnya. Jadi si oli ini tuh nggak bakalan keluar lalu mengenai fan belt. Kalau dia keluar mengenai fan belt, otomatis kan fan belt terkontaminasi oli, jadinya akan cepat rusak. Kalau karet kena oli kan dia akan cepat rusak. Kalau untuk karet seal ini ya teman-teman, dia emang udah dibikin sedemikian rupa supaya kuat menahan minyak, mau oli maupun bensin maupun oli tekanan tinggi. Jadi ini walaupun ntar kita cuci pakai bensin, ini nggak bakalan melar ya teman-teman. Jangan khawatir melar, karena ini udah benar-benar dibikin untuk tahan sama minyak, mau oli maupun bensin. Ini untuk seal depan ya teman-teman. Untuk seal belakang kita juga bisa cek bocor enggak. Kalau semua bocor, teman-teman bisa ganti aja. Kalau kayak gini kan belum, kita tinggal bersihkan aja, bersihin, ntar tinggal kita pasang lagi. Untuk ini udah ya teman-teman, kita tinggal cek di bearing ini. Kalau semua bearing ini udah goyang, itu ciri-cirinya posisi awal dia akan ada suara kayak cekrok gitu. Ini juga kita bisa cek. Untuk yang depan, untuk ini kita bisa kasih grease aja, ntar kita cuci, kita kasih grease supaya kita ngeselah nggak macet. Kadang kan selahnya macet itu gara-gara ini nggak dioliin, nggak di grease, jadi kena debu itu dia macet. Untuk yang masih starter kasar ya teman-teman, kita juga cek ininya nih, dia masih balik cepet nggak. Kalau dia masih balik cepet, berarti dia masih normal. Kalau semua dia nggak balik cepet, otomatis starter, dia kan starter gini ke depan, itu dia akan nyangkut terus ke gigi ini, ke giginya ini dia akan nyangkut terus kayak gini. Otomatis dia akan bunyi muter terus. Kalau udah ini dia balik lagi. Ini wajib kita cek ya teman-teman. Kalau semua udah nggak kayak gini, ya terserah teman-teman mau diganti apa dibenerin dulu pernya, karena ini juga bisa diakalin pernya dulu. Kalau enggak semua dia macet doang, kita bisa kasih WD oli, kita cuci dulu baru kita pasang lagi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman analisa untuk servis CVT. Kalau semua ada kurangnya, saya mohon maaf ya teman-teman. Kalau enggak, teman-teman bisa tambahin aja di kolom komentar apa aja yang kurang tentang penjelasan saya. Jika teman-teman suka silahkan like, subscribe. Jika bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Untuk video pemasangannya ntar saya bikinin ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.